oleh Mohon maaf lahir dan batin. Sarung Al-Samsi. Informasinya, inilah kabar utama selengkapnya bersama saya Windy Wellingtonia. Pemirsa, lalu lintas di ruas tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat, Jumat malam terpantau padat merayap. Kepadatan ini terjadi akibat tingginya volume kendaraan pemudik yang akan kembali ke wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta ada pelambatan menuju ruas tol fungsional Jakarta Cikampek 2 Selatan. Selain itu, banyak juga truk-truk besar sumbu 3 yang melintas membuat laju kendaraan menjadi tambah melambat. Kepadatan terjadi di kilometer 80 wilayah Purwakarta, Jawa Barat dengan kecepatan kendaraan rata-rata 30 hingga 50 km per jam. Di beberapa titik ruas jalan Cipularang pun padat dan kendaraan sesekali terhenti. Diprediksi arus kendaraan dari arah Bandung dan sekitarnya menuju Jakarta akan terus mengalami peningkatan hingga akhir pekan nanti. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di jalur arteri lintas selatan. Ribuan kendaraan dari arah Jawa Tengah merayap dari Ciamis hingga perbatasan Tasikmalaya. Pemirsa, tampak kepadatan arus balik mudik 2 lajur di Jembatan Cireong, Ciamis, Jawa Barat, Jumat malam. Kepadatan arus ini terjadi di beberapa titik jalur arteri lintas selatan, di antaranya di pertigaan Cisaga, Cikoneng, Sindang Kasih, dan Cihauberi, Ciamis. Selain karena jalan pertigaan, kemacetan juga terjadi oleh kendaraan yang berhenti di bahu jalan. Diprediksi arus balik akan terus terjadi hingga hari Minggu mendatang. Pemudik yang menggunakan jalur arteri selatan menuju Bandung dan Jabodetabek dihimbau agar menggunakan jalur alternatif Cimaragas Ciamis. Puncak arus balik lebaran di ruas jalan arteri Karawang, Jawa Barat pada Jumat malam terpantau padat merayap. Ribuan kendaraan yang didominasi sepeda motor dan mobil pribadi dari arah Pantura menuju Karawang dan Jabodetabek memenuhi jalanan. Arus lalu lintas terpantau padat merayap dengan ribuan kendaraan memenuhi badan jalan dari arah Pantura menuju Karawang dan Jabodetabek. Kendaraan yang melintas didominasi oleh sepeda motor, mobil pribadi, bus antar kota antar provinsi, hingga kendaraan besar juga terlihat memadati jalur arteri ini. Banyak pemudik memilih menepi dan beristirahat di tepi jalan maupun area pertokoan setelah menghadapi kemacetan panjang sejak dari wilayah Cikampek menuju Karawang Timur. Kondisi ini terjadi karena masa libur lebaran segera berakhir sehingga banyak pemudik memilih kembali lebih awal agar dapat beraktivitas normal pada hari Senin, baik untuk bekerja maupun masuk sekolah. Enam hari pasca Idul Fitri, para pemudik sudah mulai kembali ke kota Jakarta. Pada hari ini, sekitar 18.000 penumpang kereta api jarak jauh melakukan kedatangan di stasiun Pasar Senen.
Seminggu pasca Idul Fitri, sejumlah masyarakat mulai kembali ke kota perantauan, salah satunya kota Jakarta. Sebanyak 52.587 penumpang kereta api jarak jauh melakukan kedatangan di wilayah Daob 1 Jakarta. 18.745 di antaranya tiba di stasiun Pasar Senen. Selain itu, sebanyak 13.996 penumpang juga melakukan keberangkatan dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Dan untuk memantau suasana arus balik Lebaran sudah terhubung rekan kami Rizka Salsabila langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Rizka, silakan dengan informasinya. Ya, selamat malam Windy dan juga pemirsa. Dari pantauan kami di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, ini memang beberapa dari penumpang yang melakukan kedatangan ini masih cukup ramai. Adapun selain kedatangan, namun juga beberapa dari mereka yang akan melakukan keberangkatan ke sejumlah kota di wilayah Jawa Tengah ataupun Jawa Timur ini juga masih masih banyak yang mana memang dianjurkan mereka yang akan melakukan keberangkatan ini untuk hadir kurang lebih 1 jam sebelum jam kereta ataupun keberangkatannya. Sementara itu berdasarkan dari informasi ataupun data yang kami terima dari KAI Daob 1 Jakarta, ini sebanyak 52.587 volume kedatangan di area Daob 1 Jakarta. Sementara untuk keberangkatan sendiri untuk hari ini itu sekitar 32.700 keberangkatan yang dilakukan untuk hari ini di wilayah Daob 1 Jakarta. Sementara untuk di stasiun Pasar Senen sendiri untuk kedatangan ini mencapai 18.745 dan untuk keberangkatan di stasiun Pasar Senen ini mencapai 13.992, yang mana untuk angka ini sendiri memang terbilang masih cukup tinggi, yang mana diperkirakan bahwa lonjakan penumpang yang melakukan kedatangan khususnya di stasiun Pasar Senen ini diperkirakan masih tinggi hingga nanti akhir pekan mendatang. Sementara itu demikian Windy, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Rizka Salsabila atas informasinya langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Pemirsa, antrean truk muatan sembako dan logistik yang akan menyeberang ke Pulau Jawa masih terjadi di Pelabuhan Sumur Makmur Abadi, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Antrean truk sepanjang 1 km ini terpantau terjadi di kedua sisi jalan lintas timur Sumatera, baik yang mengarah ke Kabupaten Lampung Timur maupun ke arah Pelabuhan Bakauni. Antrean ini terjadi sejak 2 hari lalu yang merupakan imbas peraturan pembatasan truk melintas di Pelabuhan Bakauni. Kemacetan yang terjadi juga mengakibatkan warga sekitar kesulitan melintasi karena akses jalan warga tertutup antrean kendaraan. Pada arus balik tahun ini, kendaraan sembako dan logistik diarahkan untuk melalui penyeberangan di Pelabuhan Sumur Makmur Abadi. Kendaraan besar dan truk dialihkan melalui Pelabuhan Bandar Bakau Jaya. Sementara Pelabuhan ASDP Bakauni hanya melayani pemudik pejalan kaki, mobil pribadi, dan bus. Terkapar mereka, ini kemanusiaan ini. Nah, ini truk ayam. Di pinggir. Pemirsa, 7 rumah warga di kawasan Semper Timur Cilincing, Jakarta Utara hangus terbakar. Informasinya sesaat lagi. Pemirsa, sebuah SPBU mini di Gresik, Jawa Timur meledak hingga terbakar hebat saat sedang mengisi BBM dari drum. Satu unit rumah, 3 unit sepeda motor,
dan kontainer makanan ludes terbakar. Tak hanya warga yang dibuat panik, pemilik pun histeris hingga jatuh pingsan. Tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Warga yang sedang menikmati libur lebaran spontan berhamburan keluar, sebagian panik ketakutan, sebagian berusaha memberikan pertolongan memadamkan api dengan alat seadanya. Saat itu pemilik sedang memindahkan atau mengisi BBM dari drum ke pom mini. Namun tiba-tiba terjadi percikan api dan tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Polisi lalu menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran SPBU Mini ini dengan memeriksa pemilik dan sejumlah saksi. Tujuh rumah warga di kawasan Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara hangus terbakar. Lapor dan ayo ambulan nambah. Pemadam yuk, lapor komandan. Kebakaran hebat ini terjadi tepatnya di komplek perumahan Ditpol Airumbah Harkam, Mabes Polri. Dugaan kuat kebakaran dipicu akibat hubungan pendek arus listrik. Dari sebuah rumah yang ditinggal penghuninya mudik lebaran. Proses pemadaman sempat terkendala akses jalan yang kecil dan sempit. Titik rumah yang terbakar berada di area yang terkunci akses. Akibat peristiwa ini, 7 rumah warga hangus terbakar. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemirsa, kebakaran hebat juga terjadi di sebuah permukiman warga di daerah Jorong Labuah Ruih, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Api cepat membesar melalap satu unit bangunan rumah warga. Peristiwa ini sempat menggegerkan dan membuat panik warga sekitar. Warga pun berupaya mengevakuasi barang-barang milik korban. Lokasi kebakaran tidak jauh dari kantor Bupati Dharmasraya. 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran diduga terjadi akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian yang dialami korban diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah truk bermuatan gas LPG 3 kg terbakar di Jalan Raya Citarik, Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Api semakin besar lagi. Kobaran api dan kepulan asap hitam membumbung tinggi yang bersumber dari gas LPG 3 kg. Akibat peristiwa kebakaran ini, arus lalu lintas sempat lumpuh total. Selain itu, arus listrik di sekitar lokasi tempat kejadian mati total. Beruntung, dalam kejadian ini tidak memakan korban jiwa.
Sopir telah menyelamatkan diri saat mengetahui ada api di bagian truknya. Sebuah minibus berwarna hitam terjun bebas ke area persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kecelakaan ini tepatnya terjadi di Jalan Raya Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelum terjun ke area persawahan, minibus hitam yang dikemudikan seorang pria tersebut sempat menabrak dua kendaraan lainnya yang sedang melintas di lokasi kejadian dalam kecepatan tinggi. Diduga kuat pengemudi minibus berada dalam pengaruh minuman keras sehingga kehilangan kendali dan terjun ke area persawahan di sisi jalan. Proses evakuasi minibus terkendala kondisi yang berlumpur dan curam sehingga menyulitkan petugas, akibatnya arus lalu lintas sempat macet panjang. Sebuah minibus tercebur ke dalam aliran kali di Jalan Budi Mulia, Pademangan, Jakarta Utara. Minibus tersebut terjatuh ke kedalaman 3 meter dengan posisi terbalik. Proses evakuasi pun terpaksa dilakukan menggunakan kren milik unit pemadam kebakaran dan memakan waktu 1 jam. Kejadian ini berawal saat minibus melaju dari Jalan RE Marta Dinata menuju Pademangan melalui Jalan Budi Mulia. Namun saat akan memutar balik, pengemudi minibus diduga hilang konsentrasi dan tidak melihat aliran kali yang berada di tengah jalan tersebut sehingga tercebur. Beruntung pengemudi minibus tidak mengalami luka-luka, hanya saja mengalami syok setelah kejadian ini. Petugas Polres Bangkalan melakukan olah TKP kecelakaan antara truk Fuso dan 2 pengendara sepeda motor yang tewas. Hasil olah TKP menunjukkan truk mengalami remblong saat melaju di jalan menurun. Pemirsa, rekaman kamera pengawas memperlihatkan truk Fuso melaju kencang dan menabrak 2 pemotor di Jalan Raya Gunung Gigir, Desa Lombang DJ, Kabupaten Bangkalan. Truk baru berhenti setelah masuk ke jurang sedalam 4 meter di sisi selatan jalan dengan kondisi nyaris terguling. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan penuh pupuk asal Gresik ini melaju dari arah barat. Namun saat melintasi lokasi di jalan menurun, truk kehilangan kendali dan masuk ke jalur kanan. Saat kejadian, 2 sepeda motor melaju dari arah berlawanan, akibatnya 1 pengendara motor tewas di lokasi. Hasil olah TKP dan keterangan sopir menyebutkan truk yang mengangkut pupuk menuju ke wilayah Madura mengalami remblong saat melintas di jalan menurun dengan muatan berat. Polres Metro Jakarta Barat menangkap 2 warga negara asing asal Liberia di salah satu apartemen di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Kabarnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Polres Metro Jakarta Barat menangkap 2 warga negara asing asal Liberia di salah satu apartemen di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Penangkapan kedua WNA tersebut diduga karena terlibat kasus penipuan uang dolar palsu dengan modus black dollar atau dolar hitam.
Dua warga negara asing asal Liberia berinisial SDT dan I tak bisa lagi berkutik saat ditangkap jajaran kepolisian Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Barat. Kedua WNA ini diamankan petugas saat tengah makan di salah satu ruangan apartemen kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Setelah menunjukkan surat penangkapan, petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap kedua WNA ini. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan membenarkan penangkapan kedua WNA terkait keterlibatannya penipuan uang dolar palsu dengan modus black dollar atau dolar hitam. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kedua WNA ini masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Polres Metro Jakarta Barat. Halo, kuning. How long you live in Indonesia, sir? How long you live in Indonesia? Go to the office and then you can say everything in that. Okay? Sebuah apartemen mewah di Medan, Sumatera Utara digerebek polisi lantaran menjadi markas judi online. 19 remaja yang menjadi admin judol ditangkap. Dari penyelidikan sementara, operasi judol ini mendapat keuntungan 7 miliar rupiah dalam kurun waktu 2 tahun. Inilah suasana saat petugas dari tim Ditres Siber Polda Sumut menggerebek sebuah kamar di apartemen mewah Royal Condominium, Kota Medan yang dijadikan sebagai operator markas judi online. 19 admin judi online berhasil ditangkap, mulai dari leader marketing hingga operator. Modus operandi kerja mereka menawarkan iklan keuntungan kepada masyarakat melalui kiriman pesan nomor ponsel, WhatsApp, serta media sosial Facebook dan Instagram. Ditsiber Polda Sumut mengungkap, para tersangka memiliki tugas dan keuntungan yang berbeda. Setidaknya selama 2 tahun beroperasi, komplotan ini mendapat keuntungan 2 miliar rupiah. Ini Reza, ini tujuan saya. Di sana kami menemukan 2 TKP atau 3 TKP. 2 TKP dilanjutkan ke 1 TKP. Ya, 1 TKP ini tempat salah satu leader ini tinggal. Nah, kami kembangkan di 2 TKP tersebut, kami mendapatkan 19 orang sedang melakukan aktivitas mendukung kegiatan judi online. Pemberantasan perjudian. Sebanyak 79 unit HP, 4 unit komputer, 1 laptop, 12 CPU dan 16 unit layar monitor bersama ribuan SIM card telepon berbagai provider berhasil diamankan sebagai barang bukti. Saat ini polisi masih terus melakukan pendalaman guna membongkar jaringan besar dari komplotan tersebut yang diduga bersumber di Kamboja. Ada juga yang bisa masuk di akun yang... Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Mayat seorang perempuan penuh luka di bagian kepala ditemukan warga di pinggir jalan desa Sungai Rasau, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Diduga kuat mayat perempuan tersebut merupakan korban pembunuhan. Warga geger dengan penemuan mayat perempuan dengan sejumlah luka di bagian kepala di pinggir jalan desa Sungai Rasu, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Tim identifikasi yang datang ke lokasi langsung mengambil sampel sidik jari korban untuk mengetahui identitas dan jumlah luka di tubuh korban. Di TKP, polisi menemukan 1 buah handphone yang berada di dekat korban. Tidak jauh dari situ juga ditemukan tas yang di dalamnya terdapat kartu identitas, kartu ATM, setengah butir diduga pil ekstasi, dan 2 botol air mineral. Polisi dari Polsek Pemulutan bersama Polres Ogan Ilir masih melakukan penyelidikan. Diduga mayat perempuan tersebut merupakan korban pembunuhan karena ditemukan sejumlah luka di bagian kepala korban. Mayat pertama dilaporkan masyarakat, masyarakat ke kepolisian langsung kami tindak lanjuti dan mendatangi TKP. Ditemukan mayat perempuan, laporan penduduk
Untuk penyebab kematian masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut dulu. Oke. Rencana untuk korban almarhumah kita akan bawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polres Sumsel untuk penyelidikan lebih lanjut. Bilang? Untuk barang-barang yang kita temukan di TKP itu untuk handphone, tas, kalung itu masih ada di almarhum. Namun untuk sepeda motor atau masih kita penyelidikan lebih lanjut lagi, nanti kita akan sampaikan kembali. Saat ini mayat korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumatera Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad, TV1 mengabarkan. Empat pemuda warga Kecamatan Mande dan Kecamatan Cikalong, Kulon, Cianjur, Jawa Barat tewas diduga usai menggelar pesta minuman keras oplosan. Jenazah keempat orang ini telah dimakamkan di pemakaman umum di wilayah Kecamatan Mande dan Kecamatan Cikalong, Kulon, Cianjur. Para korban masih berusia 20 tahunan. Keempatnya tewas diduga setelah menggelar pesta minuman keras oplosan pada Selasa malam. Sedangkan satu orang lainnya kritis dan kini masih dirawat di RSUD Cianjur. Anggota kepolisian kini masih memeriksa tempat berkumpul mereka. Keluarga korban yang tewas menolak kepolisian untuk melakukan proses autopsi. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Angga Raka Prabowo Pemirsa, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Angga Raka Prabowo meninjau arus balik Lebaran 2026 di Pelabuhan Bakauni pada Jumat malam. Dalam kunjungannya, Wamenkomdigi Angga Raka berkomunikasi dengan pemudik dan memastikan jaringan telekomunikasi terpantau stabil. Ia juga memberikan bingkisan kepada para pemudik yang sedang menunggu tiket dan kapal bersandar di Pelabuhan Bakauni. Angga Raka memastikan kondisi jaringan telekomunikasi selama puncak arus balik Lebaran 2026 terpantau stabil. Meski sempat terjadi penurunan kecepatan akibat lonjakan trafik, namun Angga memastikan gangguan tersebut bersifat sementara dan telah cepat tertangani. Pemerintah juga mengoperasikan kendaraan mobile monitoring atau balai monitoring yang disiagakan di sejumlah titik strategis. Armada tersebut beroperasi selama 24 jam dan dijadwalkan siaga hingga 29 Maret 2026. Untuk konektivitas dari Komdigi sendiri kita terus melakukan peningkatan pelayanan dan peningkatan bukan hanya pelayanan tapi juga kualitas. Tadi alhamdulillah kita dengar sendiri dari teman-teman Total Seluler, dari Indosat, dari Telkomsel, dari Exasmart di Lampung ini sudah tercover 5G connection. Kan rata-rata kita mungkin di Indonesia ini masih 4G. 5G hanya di kota-kota besar, di beberapa kota besar. Alhamdulillah di Bakauheni ini dan di Lampung ini sudah tercover 5G. Dan itu kualitasnya juga kita tahu begitu kita mendapat pelayanan 5G, kualitas internetnya lebih cepat dan lebih baik. Lantas bagaimana situasi arus balik Lebaran di Pelabuhan Bakauni? Kita sudah terhubung dengan rekan Vanessa Liu langsung dari Pelabuhan Bakauni. Vanessa, silakan dengan laporan Anda.
Ya, selamat malam pemirsa, mengabarkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Di H+5 pasca Lebaran ini terlihat di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini semakin sibuk setiap harinya, di mana juga melihat dari kepadatan para penumpang di pelabuhan ini membuat sejumlah pejabat turut menyambangi Pelabuhan Bakauheni untuk mengecek bagaimana kesiapan pelabuhan menghadapi arus lonjakan arus balik dari penumpang nanti. Tadi kami sempat bertemu dengan Wamenkom DG Angga Raka serta Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, di mana ini kedua pihak ini sempat juga berbincang dengan pihak ASDP untuk berkoordinasi bagaimana dengan kesiapan ASDP dalam menampung lonjakan para pemudik arus balik tepatnya. Dan juga tadi Menhub Dudi Purwagandi juga bersama dengan Wamenkom DG Angga Raka sempat menyapa para penumpang yang sedang menunggu waktu keberangkatan untuk kembali ke Pulau Jawa khususnya. Dan juga ini salah satu agenda dari Wamenkom DG sendiri tadi sempat mengecek bagaimana sinyal di Pelabuhan Bakauheni ini. Mengingat memang di pelabuhan sendiri pemirsa seringkali dikeluhkan oleh sinyal ya, terlebih oleh para pemudik ini yang melintas melalui jalur laut. Dan tadi juga Wamenkom DG sempat berbincang dengan para pemudik dan mereka menyampaikan bahwa sejauh ini memang sempat ada beberapa kendala di sinyal, terutama saat mereka melintas melalui jalur laut maksud kami. Namun untuk masalah-masalah sendiri tersebut tadi sudah dievaluasi dan juga sudah diperbincangkan, sementara juga akan dilakukan evaluasi ke depannya untuk melihat bagaimana sistem dari seluler di pelabuhan sendiri maksud kami. Sementara itu juga tadi para Wamenkom DG serta Menhub sempat menyapa para warga dan juga berbincang mengenai rencana terhadap pembatasan akun sosial media bagi anak-anak yang di bawah umur. Tadi juga disampaikan antusiasme dari para orang tua tepatnya yang menyambut dukungan dari rencana ini, mengingat memang akhir-akhir ini sedang meresahkan dari para anak di bawah umur yang dapat mengakses sosial media yang tidak seharusnya mereka akses. Maka tadi dari Wamenkom DG juga menyampaikan bahwa ia sempat berbincang dan para orang tua ini menyambut baik rencana yang disampaikan. Setelah itu juga tadi rombongan sempat kembali berbincang dengan pihak ASDP dan rencananya akan kembali lagi malam ini langsung ke Jakarta dan kedepannya akan meninjau lagi bagaimana kesiapan arus mudik di titik-titik lainnya. Untuk besok sendiri memang sudah dicanangkan sebagai puncak dari arus balik, maka juga para pejabat ini tadi sempat mengecek bagaimana kesiapan di Pelabuhan Bakauheni. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembali kepada studio. Pak Desalyum mengabarkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Terima kasih atas informasinya, selamat bertugas kembali. Pemirsa, puncak arus balik Lebaran di ruas jalan arteri Karawang, Jawa Barat pada Jumat malam terpantau padat merayap. Ribuan kendaraan yang didominasi sepeda motor dan mobil pribadi dari arah Pantura menuju Karawang dan Jabodetabek memenuhi jalan. Arus lalu lintas terpantau padat merayap dengan ribuan kendaraan memenuhi badan jalan dari arah Pantura menuju Karawang dan Jabodetabek. Kendaraan yang melintas didominasi oleh sepeda motor, mobil pribadi, bus antar kota antar provinsi hingga kendaraan besar juga terlihat memadati jalur arteri ini. Banyak pemudik memilih menepi dan beristirahat di tepi jalan maupun area pertokoan setelah menghadapi kemacetan panjang sejak dari wilayah Cikampek menuju Karawang Timur. Kondisi ini terjadi karena masa libur Lebaran segera berakhir sehingga banyak pemudik memilih kembali lebih awal agar dapat beraktivitas secara normal pada hari Senin, baik untuk bekerja maupun untuk masuk sekolah. Didukung oleh Kami ajak Anda bergabung dengan rekan Goldi Gumilang yang akan melaporkan informasi terkini arus balik Lebaran 2026 langsung dari Gerbang Tol Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Goldi. Ya, selamat malam rekan dan juga pemirsa, mengabarkan langsung dari Gerbang Tol Banyumanik yang berada di kota Semarang, Jawa Tengah. Kami informasikan pada malam hari ini arus kendaraan lalu lintas menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya ini terpantau ramai dan juga lancar. Kami menghimpun data dari Jasa Marga Jateng yang berada di Tol Banyumanik.
Total dari kendaraan mulai dari pukul 00 dini hari hingga pukul 10 kurang ini, kurang lebih ada 36.000 kendaraan yang menuju ke arah Jabodetabek. Kemudian untuk arah sebaliknya, untuk ke arah Solo maupun di wilayah Yogyakarta, ini sebanyak 18.000 kendaraan telah melintas di jalur A dari pukul 00 hingga pukul 10 kurang ini. Kami informasikan pemirsa bahwa arus balik tahun 2026 pada hari ini yang melewati gerbang tol Banyumanik untuk lajur B ke arah Jakarta dan juga sekitarnya ini masih terpantau cukup tinggi di angka 2.200 per jamnya. Kemudian untuk arah sebaliknya yakni ke arah Solo ini angkanya di kisaran 1.000 per jamnya. Kami memantau dari malam tadi kebanyakan kendaraan yang melintas ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi yang notabene ini rata-rata berplat di daerah Jabodetabek, plat B maupun plat F dan lain sebagainya. Kemudian juga terlihat malam hari ini banyak sekali bus yang membawa para pemudik untuk melakukan perjalanan balik ke tempat kerja maupun ke halaman masing-masing. Kami informasikan pemirsa bahwa Korlantas Polri menyebutkan tanggal 27 ini hingga 28 ini akan menjadi gelombang kedua puncak arus balik. Dan puncak arus balik yang terjadi pada beberapa hari lalu terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2026. Di mana total dari perjalanan yang melewati gerbang tol di wilayah Semarang ini sebanyak 200 atau dari tol Trans Jawa ini sebanyak 260.000 lebih kendaraan. Sementara itu informasi yang dapat kami gambarkan dan bagikan ke masyarakat terkait dengan arus balik di gerbang tol Banyumanik. Kami kembalikan ke rekan di studio. Arus lalu lintas di gerbang tol Banyumanik Semarang, Jawa Tengah terpantau sudah ramai lancar. Terima kasih Goldi Gumilang atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Didukung oleh Di tengah ancaman krisis energi dunia, Iran justru pamer kekuatan dengan meluncurkan rangkaian rudal balistiknya. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kabar penting sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam Kilas Kabar berikut ini. Kebakaran hebat terjadi di sebuah permukiman warga di daerah Jorong Labuah Lurui, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Peristiwa ini sempat menggegerkan dan membuat panik warga sekitar. Warga pun berupaya mengevakuasi barang-barang milik korban. Lokasi kebakaran tidak jauh dari kantor Bupati Darmasraya. 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran diduga terjadi akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian yang dialami korban diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Meski ketegangan di kawasan Timur Tengah kian memanas akibat perang Amerika Serikat Israel dengan Iran, Kedutaan Arab Saudi di Indonesia memastikan keamanan pelaksanaan ibadah haji, terutama bagi jemaah Indonesia. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al-Amaudi. Menurut Faisal, seluruh persiapan tahun ini berjalan lancar sesuai rencana pemerintah Arab Saudi. Selain itu, penerbangan menuju Arab Saudi juga akan mengangkut jemaah haji sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Demikian kabar utama malam ini. Jangan lupa ikuti akun Instagram kami di @kabarutama.tv1 untuk kabar penting terbaru lainnya. Saya Windy Wellingtonia pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Mohon maaf lahir dan batin. Sarung Al-Samsi,